Baik, kita akan melanjutkan materi perkuliahan. Mudah-mudahan ini video yang dapat membantu dalam memahami materi perkuliahan yang sudah dibagikan. Ini secara ringkas akan saya uraikan di sini mengenai pada pertemuan ini adalah bab momentum, impuls, dan tumpukan. Oke. Nih, jadi babnya adalah momentum, impuls, dan tumpukan. Nah, bagaimana kita nanti akan bisa memahami konsep-konsep ini? Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai momentum, ya. Momentum itu apa? Ini gambarannya. Momentum adalah misalnya ada suatu benda yang mempunyai massa. Nah, dia bergerak mempunyai kecepatan. Nah, ini namanya momentum. Dan momentum artinya massa yang bergerak itu adalah dia mempunyai momentum. Ya. Momentum nanti dinotasikan ada dua, jadi momentum, ya, momentum. Jadi dan notasinya adalah karena momentum adalah besaran vektor, ya, maka harus begitu ditulis vektor karena kecepatannya adalah kecepatan vektor. Nah, karena momentum nanti kecepatan vektor, maka harus hati-hati dalam membahas tentang momentum. Nah, momentum juga bisa dinyatakan dengan merupakan energi kinetik, ya, energi kinetik, ya. Karena dia mempunyai massa, mempunyai kecepatan, energi kinetik kan, energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, ya, ingat ya. Nah, dan karena energi nanti besarannya kalau ini di vektor, ya, ini skalar karena energi skalar, sehingga kalau ini ditulis dalam bentuk momentum, maka energi kinetik itu bisa ditulis P kuadrat per 2M. Ini adalah momentum dalam perspektif energi kinetik, dan kalau ini secara vektor. Nah, kalau secara vektor, maka momentum punya misalnya suatu benda bergerak ke kanan atau P, ini adalah momentumnya adalah positif. Ya, kalau ada benda ke kiri maka mengalami momentum negatif, ya. Sehingga kalau ada benda nanti bendanya P1 dan P2, berapa jumlah momentum? Ya berarti P resultannya adalah P1 dan P2. Tapi hati-hati karena ini adalah vektor, ya, vektor, ya. Vektor. Nah, seperti kita bahas di vektor bahwa kalau misalnya ada benda bergerak ke sana, terus ada momentum yang bergerak ke sini. Nah, ini P2, misalnya ini P1 nya ke sini. Sehingga P momentumnya ini adalah pengurangan, ya. Karena ini berlawanan berarti P2 dikurangi P1, begitu. Tapi ada juga momentum misalnya bendanya bergerak ke sana, ke atas, ini P1 katakanlah, nah, dan ini P2.
berapa jumlah momentumnya atau resultan momentumnya, ya kita mencari resultan di sini, resultan momentum P resultan gitu ya. P resultan momentum resultannya adalah ya kita cari dengan rumus ini, P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2P1 P2 cos theta atau sudut yang bentuk antara pertemuan itu. Nah, sehingga kan macam-macam nanti momentum ke sana P1 ini P2 nya ke sini gitu, nah P2 nya ke sini, nah ini membentuk sudut berapa, atau P3 nya ke sini, sorry, P3 nya ke sini, nah membentuk sudut berapa terhadap P1 terhadap P2 dan terusnya. Nanti konsepnya pasti pakai ini ya. Yang penting kita bahas momentum itu adalah momentum sebagai besaran vektor, maka momentum adalah V kali V sama dengan M kali V vektor nih ya. Nah misalnya kita contohkan ya, contoh misalnya contoh kalau contoh misalnya kalau misalnya kita mempunyai benda, misalnya mempunyai massa, tarik ke sana, mempunyai kecepatan ke arah sana V misalnya besar 10 meter per sekon, nah membentuk bidang, membentuk sudut 30 derajat katakanlah gitu. Maka momentumnya berapa? Nah, momentum kita gambar saja, momentum P sama dengan P vektor adalah M kali V vektor kan. Ini momentumnya adalah 10 kali 10. Nah, ya ini momentumnya. Karena tadi V-nya adalah 10. 100 kg meter per kon. Nah, tetapi kalau tanyakan momentum di arah sumbu X, ya kita uraikan vektor ini V ya. Kita gambar lagi di sini V. Terus kita uraikan ini kalau sumbu dengan sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini membentuk sudut 30 derajat. Nah, berarti Vx-nya, nah, ini Vx-nya adalah V cos 30 derajat. Sehingga momentum pada arah X, momentum pada arah X akan sama dengan massanya kali V arah atau Vx ya, Vx. Sehingga masanya tadi berapa? Masanya 10 katakanlah. Masanya 10 tadi kali 10 pangkat kali Vx kecepatan 10 cos 30 ya kan, yang arah X, karena Fx adalah V cos 30 atau M kali V cos 30. Nah, V-nya adalah 10, M-nya adalah 10, cos-nya adalah sudutnya 30. Nah, ya kita tinggal bagi, kalikan kali 10 pangkat, 10 pangkat aja terus. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, juga 100 kali setengah akar 3, 50 akar 3 kilogram per meter per sekon gitu ya. Nah, berikutnya contoh yang berikutnya, misalnya kita masih bahas tentang momentum ini. Contoh yang kedua ya, contoh yang kedua, benda
benda massa 2 kg katakanlah jatuh bebas dari tingkat 80 meter ya, 80 meter jatuh bebas di atas tanah, artinya ya, di atas tanah. Oke. Nah, biasanya G itu kan nilainya 10 meter per sekon kuadrat gitu kan. Kita pakai 10 G. G adalah 10 meter sekon per kuadrat. Dan pertanyaannya, benda dengan massa 2 kg jatuh bebas 80 meter di atas tanah. Berapa momentumnya? Nah, berapa momentumnya? Berapa momentumnya? Nah, kita ilustrasikan. Kalau misalnya ini ada benda, masanya tadi yang benda jatuh ke bawah, ke atas permukaan tanah, ini tadi 80 meter ya, 80 meter. Nah, terus masanya adalah, ingat bahwa kita disuruh mencari momentum massa kali V ya. Nah, ini ingat. Jadi yang diketahui adalah massa dan jarak atau ketinggian di sini. Nah, bagaimana kita bisa mencari V? Ingat, ini jatuh bebas. Jatuh bebas, maka jatuh bebas itu artinya tidak ada kecepatan awal, maka V itu bisa dicari dari ini, ingat 2GA ya, hubungannya dengan ketinggian. Berarti V bisa dicari dengan 2 kali G nya 10 hanya 80. V sama dengan akar berapa ini? 2 kali 8 16 tambah 00 ya. V sama dengan berapa? 8 40 ya kan, 40 meter per sekon. Sudah, sehingga dari sini sudah diketahui, sudah bisa kita masukkan ke rumus P persamaan ini, M kali V. Kita V nya bergerak dengan kecepatan 40, 2 kg kali 40 meter per sekon, sehingga 80 kg meter per sekon. Ini ya. Nah, itu mungkin sedikit contoh dan pembahasan konsep tentang momentum. Mudah-mudahan dapat membantu Anda memahami konsepnya dan mengingat-ingat kembali bab yang pernah Anda pelajari di SMA atau SMK. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya.